Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali lewat online ini. Yang pertama-tama mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah, kita masih diberi sehat, masih bisa melaksanakan tugas kesehari-harian, termasuk tugas belajar pada kali ini. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mudah kita terima, bermanfaat, dan akan membuka wawasan pikir kita untuk lebih berprestasi. Alhamdulillah, pertemuan 2 kali ini kita menindaklanjuti materi yang ada di buku paket. Ya, anak-anak bisa melihat kalau di buku paket di halaman 3 itu ada kegiatan pertama, wangun tek cerita cekak. Nah, ini anak-anak sudah bisa membaca sendiri ya. Di sana ada keterangannya. Saya tidak panjang lebar, perlu hanya menyampaikan perintah-perintah yang harus dipelajari. Mungkin hanya ada beberapa kata yang kurang dimengerti saja, akan mungkin saya jelaskan, dan ini hanya sesuai dengan penafsiran saya ya, untuk menyampaikan apa arti terjemahan itu. Lebih dari itu, anak-anak misalnya ada terpaksa tidak ngerti, catat saja, nanti setelah ketemu darat atau ketemu tatap muka langsung di rumah atau setelah masuk lagi nanti di sekolah, itu akan kita jelaskan bersama-sama permasalahan teman-teman lainnya satu kelas untuk kita bahas sama-sama. Yang sudah mengerti nanti saling memberi tahu, menjelaskan. Baiklah, di dalam kegiatan untuk bangun bentuk teks cerita cekak ini. Mohon maaf, ini saya menggunakan bahasa campuran. Kadang ya bahasa Jawa, kadang ya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk mempermudah pemahaman. Kalau langsung bahasa Jawa tok, khawatir bocah-bocah kuwi kurang paham. Tapi ya ndak apa-apa karo mbiasakake budaya basa Jawa, budaya warisan nenek moyang, budaya leluhur mbah-mbah kita yang sudah terdahulu. Ini program wajib seperti saya sampaikan dulu di pertemuan pertama adalah amanat Gubernur Jawa Timur Pak Karwo. Basa Jawa minangka pelajaran wajib ya, di setiap sekolah. Boleh ngambil bahasa Jawa atau boleh mengambil bahasa Madura, karena di Jawa Timur tidak setiap sekolah diminta untuk tetap menyampaikan muatan lokal bahasa Jawa atau bahasa daerah. Karena bahasa daerah ada 2 di Jawa Timur yang ngetren ya, yaitu bahasa Jawa dan Madura, komunitasnya banyak. Nah, ini saya untuk di baca ini, ing piwulangan iki sing dadi underane rembug ngenani struktur cerita cekak. Underane itu pokok ya, sing dadi pokoknya pembicaraan ini, underane rembug, yaitu struktur cerita cekak sing wujudnya ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Jadi yang pokok bunderannya itu. Apa itu unsur intrinsik? Apa itu unsur ekstrinsik? Kita bisa jelaskan. Intrinsik saka cerita cekak itu tema, latar atau setting, alur atau plot, alat peraga atau pemaragan, lan paraga atau pemaragan atau tokoh atau pelaku itu,
siapa yang ditulis di situ, orangnya, pelakunya, pelaksananya dalam cerita itu. Kemudian ada sudut pandang, ada pesan atau amanat, dan ada nilai budi pekerti. Ini unsur intrinsik. Kemudian unsur ekstrinsik ini ada yang berkaitan dengan gegayutane cerita karo kenyataan ing masyarakat. Ini ekstrinsik. Kayata adat istiadat, budaya, perilaku lan sikap masyarakat. Iki sing kaitane karo ekstrinsik. Ana intrinsik, ana ekstrinsik. Cerita cekak ini mujudake cerita rekayasa. Basa sing ngetrene imajinasi. Sing sumbere iso cerita kasunyatan. Cerita kenyataan. Urip ing donya iki tansah deleng ngrungokake utawa malah nglakoni cerita. Ya. Dunia ini seperti fakta morgana, hanya panggung sandiwara. Sapa sing skenarine ya Gusti Allah. Jadi kita itu mung sederma nglakoni ing panggung sandiwara donya iki. Iki padha karo cerkak. Tapi sing ngarang iki menungso. Cerita cekak. Nah unsurnya ada itu tadi, ada intrinsik, ana intrinsik. Mari kita lanjut. Apa yang jadi tugas kita? Kita simak teks cerita cekak. Wacanen tulodo teks cerita cekak ana ing buku paket basa Jawa kelas. Yuk kelas itu toh. Ini kelas 8 nih. Nah, kita kelas 8. Nah, halaman 3 kanthi pates lan teliti. Ini judulnya di situ dia kudu bisa. Ini saya tulis di bagian awal saja. Di situ ada 2 halaman, ada 3 halaman, tapi yang pertama itu sudah di bagian bawah. Yang ketiga tidak sampai bawah, jadi pada karo 2 halaman. Gini ceritanya, dia kudu bisa. Sakwise kapilih dadi ketua kelas, tanggung jawabnya dia tansaya akeh. Sakliyane ngayahi jejibane minangka murid, dheweke kudu bisa ordinir kanca-kancane sehingga ora ana kang nglanggar aturan sekolah. Ini titik-titik ini masih ada kelanjutannya. Anak-anak tolong dibaca aja di buku ya. Yang tidak dimengerti diantaranya yang tertulis di sini. Nah, ngayahi jejibane, apa artinya? Ngayahi ini melaksanakan bahasa Indonesianya. Atau kata lainnya persamaan katanya atau dosa nomone bahasa Jawa, ngayahi kuwi ngelakoni. Bahasa Indonesianya melaksanakan. Jejibane dosa nomane kewajibane, ya, kewajibannya minangka sebagai, ya, sebagai murid dheweke kudu bisa ordinir iki basa apa iki, ya basa Indonesia sing dijawakne iki diawali ambek awalan Jawa ngordinir, mengkoordinir. Nah, ini ada kelanjutannya, ceritanya seperti apa. Dia kudu bisa ini ditunjuk sebagai ketua kelas, pas dia itu tanggung jawabnya tambah, kegiatannya tambah, sampai ndek kono itu dia itu sampai rumangsa kewalahan, ternyata jadi ketua kelas itu ora gampang. Jadi ketua kelas itu kudu ya korban perasaan, kudu wani, ya, kudu tegel, kudu pinter, cerdas, kudu ngatur koncone, kudu ya sering apa jenenge
ngritis sih, apa jenenge, sering memberi arahan ke kanca-kanca ning kanca-kancane kudu ngarahne. Lah, sing dadi kenyataan ning lapangan lek wis dadi ketua kelas sering ngarahne kan enek kanca sing gak seneng, enek sing dibully ya. Nah, itu godane. Nah ini tambah sumpek. Akhirnya ceritanya ndek kono iku sing DA iki matur ning ibu wali kelas e. Ya napa Bu, kula niki wis badhe mundur mawon ndak kuat. Kaya ngene. Nah, itu neng bu guru wali kelas kuwi pas dibimbing. Ngene le, ngene dia. Jadi wali kelas itu gini. Nah, pas dia itu semangat lagi. Oh, lek ngono aku kudu bisa. Yang jadi judul dari bacaan cerita ini. Lek ngono aku kudu bisa. Nah, itu membakar semangatnya. Pede ya, gitu. Itu coba pahami di buku lebih lanjut ya. Kita lanjutkan, di sini ada bau sastra seperti yang pernah saya sampaikan di atas, beberapa arti ya. Jejiban, kewajiban, sesulih, gantine atau wakile, sesulih. Kula pinangka sesulih saking Sohibul Bait, saya sebagai gantinya dari rumah, tuan rumah gitu. Wekasan, pungkasan, akhir garis. Sejatine tegese sak temene, sak benere. Amanah, titipan, awakmu, kowe, sliramu, ya. Ngayahi nglakoni. Ya. Kawon we kalah, dudutan kesimpulan. Misalnya ada bacaan ini, apa sing jadi dudutane? Oh, itu berarti tegese apa sing jadi kesimpulannya? Itu dudutan itu tegese simpulan. Ngendikake tegese ngomongake. Mbok menawa tegese saumpama. Katon, ketara, ketok, kelihatan. Dan masih mungkin ada yang tidak mengerti, ya bisa dicatat saja, nanti ditanyakan setelah ketemu darat atau tatap muka atau ketemu di sekolah atau tanya ke teman-teman. Untuk mengerti isine wacan, isenono pitakon-pitakon nomor 1 sampai nomor 10 halaman 5 sampai 6. Apa temane? Sopo peragane? Sopo wae paraga pendukunge? Panyengkuyung itu pendukung. Terangno watake para peraga. Masing-masing peraga punya watak, enek kereng, enek sing sabar misalnya, itu watak. Ya. Sing meneng, sing ceremek, cerempek apa ceremek. Sing belis-belisi, gelem-geli. Terangno kanthi urut prastawa, mungkin peristiwanya ada tahap ini. Dia ditunduk, dia ngamuk, dia mutusan untuk harus bisa dan sebagainya. Ini pun teman ada tahapan-tahapan dalam cerita tulis. Ada latar panggonan, ada latar waktu, ada latar kahanan. Kamu sebutkan di mana, kapan, pagi, sore, siang, atau bulan, tanggal, tahun, banyak. Panggonan itu di sekolah, di pasar, di embong, di kantor, di kelas, di halaman, itu panggonan. Kahanan ini rame, sepi, itu kahanan. Panas, adem, itu kahanan. Bisa kamu sebutkan ragam basa yang digunakan, apa basa ngoko, apa basa kromo, apa basa kromo halus dan sebagainya. Basa rinenggo itu bahasa yang indah, bahasa yang istilahnya sesuai dengan bahasa-bahasa pilihan untuk memperoleh bahasa yang indah, yang santun. Biasanya dibuktikan dari bahasa-bahasa Monco atau bahasa-bahasa Kawi atau Kromo Inggil. Kamu pilih, kamu cari beberapa, itu kamu tulis di situ.
Kemudian golekana apa sing dadi pesan moral. Mungkin di situ ada kekuatan, kesabaran, ada untuk masalah keimanan atau keikhlasan atau pengabdian apa, kamu tulis apa sing jadi pesanan moral yang harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan. Nah ini kamu cerita meneh. Kalau di sini tadi nomor 5 ini ya nomor 5 ini hanya tahapan-tahapannya, kerangka nilai ini ceritanya sing rada menurut apa kamu bisa tuliskan di sini. Menurut apa pemahamanmu, seingatanmu kamu ceritakan kembali di sini. Bisa lebih singkat gitu. Atau setengah halaman atau isinya lah katakan. Makanya di sini cerita maneh kanthi ringkes isine bae. Apa? Isine bae. Itu anak-anak yang perlu diperhatikan untuk diingat ini namanya pepeling. Tegese sing kudu dieling-eling yang harus diingat. Jadi ringkese cerita sing dicekak cerkak iku cerita sing ngandharake lelakon utawa kedadéan kanthi ringkes saka kawitan nganti pungkasan. Diomongne sak lungguhan ngono entek ini cerita cekak. Sak keplasan wae cerita itu entek hanya bagian dari kehidupan ini, sepotong cerita dari sebuah peristiwa itu diceritakan. Ini namanya kalau ditulis itu bisa diberi jenis cerita cekak. Ciri-ciri ini ukara ringkes lan nganggo basa gancaran. Gancaran ke uraian ya. Ringkes singkat. Tembung-tembungnya gampang dimengerti, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Isine yang semake, apa yang semake nrenyohake. Nah, nrenyohake. Ceritane secuwil prastawa ing panguripane para Gautama. Nyeritakno cerita hidup dari seorang Toraga Utama dalam sela-sela perjalanan hidupnya. Bagian kecil aja ceritanya. Sing orang buat penasaran, wah apa kok tertarik begitu ceritanya. Nah, misalnya Anda tabrakan, wah sopo, dek endi, kena apa? Nah itu diceritakan jadi cerita singkat. Ini tegasnya neng semake utawa nternyemake ya wong jadi penasaran dek endi apa cerita singkat. Nah berapa ceritanya ringkes wae ora dawa, ora sampai jam-jaman, mungkin 5 menit 10 menit diceritakan mari. Ya cerita singkat. Anggone maca mung butuhake wektu sedhela. Ini ciri-ciri cerdas. Nah, setiap pengarang atau pengripta anggone nulis sawijine karangan cerita cekak mesti duweni tujuan tertentu yang berupa pesan moral atau amanat ya, lan pitutur amanah lan pitutur nasihat marang sapa wae sing maca cerita iku mau. Ini tujuannya di situ. Pesen utawa pitutur iku mau kalairake lumantar saka ceritane. Pacelaton atau percakapan antarane paraga siji lan sisine sarta watak-watak saben paraga. Jadi di samping ana tujuan secara tersirat oleh pengarang, tampilan pelaku yang ditulis di situ juga menampilkan pesan-pesan moral. Makanya apa itu peraga di situ ya ada beberapa macam sifat, enek sing lembut, lemah, santun, ya, sopan begitu. Pinter, bijak, berani. Nah itu namanya pesan-pesan dari yang dilakukan oleh peraga itu. Misalnya enek sing kereng, tidak sabar, marahan ya termasuk di situ. Baiklah, kita akhiri dengan tugas sebagai PR
mengerjakan pertanyaan nomor 1 sampai 10 di atas itu tadi. Nah, atas itu mana? Nih. 1 sampai 10 ini kamu kerjakan, kemudian kamu tulis di lembaran, kamu kumpulkan kaya petunjuk-petunjuk sing wis kok ngerteni ing tugas-tugas sakurunge. Nah, ini mungkin sampai di sini aja. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak, Bapak Ibu guru yang menyampaikan pembelajaran ini bermanfaat, dijajai dan memudahkan pembelajaran, dan apapun kekurangannya masih ada waktu di luar. Kalau memang tatap muka, temu darat, atau kembali lagi sesudah normal sekolah ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Itu saja, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.